Sing arep diumumke ibu sapa? Baru kan pada yo ya ntar dulu, emangnya aku situ tepuk tangan terus tergiur mengumumkan? Enggak. Hehe. Iya dong, kan mesti keren kan. Kan saya ketua umum terpilih di kongres partai sebagai institusi tertinggi partai, maka oleh kongres partai diberikanlah kepada ketua umum terpilih hak prerogatif untuk menentukan siapa yang akan dicalonkan. Orang ngono kok saiki nungguin, enggak ada urusan gue. Gile, enak aja. Aku sampai liatin, aku bilang mau Mbak Puan, Mas Nana, lucu ya orang berpolitik sekarang ya, jangan deh niruin. Lo kok kayak gitu ya, gimana sih maunya? Emangnya nggak punya kader sendiri? Yang keras dong. Iya, dompleng. Yo, iki aturannya piye toh? Sampai gitu saya. Aku tanya sama Haso, toh apa di KPU aturannya udah lain ya? Gitu. Enggak Bu, masih sama. Jadi samanya gimana toh? Apa tadi di mana ya? Habis Hasto kalau bikinnya apa pidato wes dowo-dowo, aku bilang aku nggak mau kayak ngono lho tok ngono. Ibu ini penting ngono. Jadi aku ini potong-potong apa yang ada mau disampaikan aku sampaikan. Ketua umum Masa orang katanya aturannya udah jelas, yang bakalan calon itu diusung, pengusung. Jadi bukan pendukung, itu beda loh, antara pengusung dan pendukung loh. Itu oleh satu partai atau beberapa partai. Iyalah, aturannya ngono. Lo tapi kok aneh-aneh. Ono baik, udah nggak tahu ya. Aku sendiri pak pikir apa toh yo. Ya makanya sorry. Aduh, gawat dah. Iya kan kalau kayak gini konotasinya, sepertinya kan partai kayak nggak punya kader. Coba bayangin. Padahal udah jelas pemilu tuh ada, calon itu harusnya ada. Jadi pertanyaan saya kan jadi big question, mau bikin partai itu untuk apa? Lo ya loh. Jangan lupa itu organisasi partai politik, jadi ya terang dong. Internalnya itu kan harus mempersiapkan. Saya tidak tahu kalau mempersiapkan di lain partai itu apa namanya, tapi kalau di kita udah jelas tuh kader. Untuk jadi kader aja susah. Melamar dulu KTA, ya toh? Ya, lihat aja ADART. Melamar dulu, udah nanti dilihat. Oke, kalau mau meneruskan masuk struktur dulu. Di dalam reng-rengan struktur bisa jadi 3 kan yang diperebutkan selalu, ketua, sekretaris, bendahara ya gitu. Udah toh, kalau sudah ingin jadi legislatif, oke, maunya di mana, dapilnya di mana, kan gitu. Baru nanti masuk reng-rengannya yang namanya eksekutif gitu. Udah diatur di kita. Nah, dengan begitu ada sekolah partai, saya bikin lagi bagi yang lain. Apakah
kursus-kursus segala apa untuk menambah pengetahuan berpolitiknya. Apa maksud dari PDI Perjuangan berjuang, membentuk organisasi politik yang banyak sekarang pengikutnya. Sekarang ini yang mau masuk, tadi saya lapor sama Pak Jokowi, yang mau minta KTA banyak loh. Nah, jadi kalau ibu tuh bilang turun ke bawah, tolong mengerti apa tidak maksud ibu sebenarnya. Kalian begini, kita maunya membesarkan partai ini, tentu dong itu pasti umum keinginan semua partai, bikin tambahin dong, itu kan menambah apa, anggota. Tadinya di kami disebut simpatisan, akhirnya orang itu bilang, saya mau KTA, jadi tidak ada pemaksaan, monggo. Nah setelah itu seperti tadi susunannya. Nah sekarang kenapa? Karena Bung Karno mengatakan apapun juga seharusnya yang namanya bukan hanya Indonesia tapi juga banyak di luar negeri itu ada yang namanya, kalau ada satu partai seperti ibu bilang Tiongkok, dia hanya satu partai. Saya tuh kagum pada Tiongkok. Kenapa? Ketika KAA, Konferensi Asia Afrika, Bung Karno minta dia ikut ke konferensi aja susahnya setengah mati, karena mereka disebut masih berada di tirai bambu. Tapi dengan kelihayan Bung Karno, Mao Zedong itu mengizinkan dia tidak keluar, tapi yang datang adalah yang namanya Perdana Menteri Liu Shaoqi, ada Jenderal Chen Yi, saya ketemu, saya ingat. Nah bayangkan setelah digugah dengan KAA itu dia langsung melesat seperti sekarang. Pertanyaan saya, masa kita ini menurut saya kok selalu ngomong gini loh, oh itu kan komunisme. Loh ya biarin aja, jangan kita tiru. Udah jelas kita punya ideologi Pancasila, tapi persoalannya bisakah yang dia jalankan itu pasti ada yang baik. Bagaimana dia menyusun kader-kadernya, itu kan saya perhatikan, tidak boleh. Loh, zaman penjajahan aja, itu yang saya protes sama bapak saya. Ketika saya, kakak saya dan lain-lain tidak boleh kuliah, alasannya apa saya tidak tahu. Itu hanya nggak boleh aja, nggak ada kertas melarang. Nah saya bilang sama bapak saya, bapak aja bapak penjajah, boleh sekolah sampai dapat gelar insinyur loh. Ini republik apa, aku bilang, masa, dan ini mau peristiwa kayak begituan terjadi lagi. Kalau saya sebagai pemimpin saya akan bilang no, karena menyengsarakan rakyat itu. Loh, orang pinter mau sekolah kok nggak boleh? Apaan itu Pak Nadiem? Bikin peraturan yang benar. Loh, sekarang banyak loh. Saya waktu wapres presiden ketemu sama mereka, padahal itu beasiswa dari pemerintah Republik Indonesia kepada anak-anak yang pintar, dikirim semua ke luar negeri untuk mendapatkan apa? Ijazah. Tapi setelah zaman Orde Baru, ini realitas sejarah loh. Jangan saya dibuli-buli kalau soal ini. Kalau ada yang ngebully saya soal ini, saya tuntut, karena ini adalah peristiwa sejarah yang benar. Kenapa? Ketemu saya di luar negeri pada nangis, ada ahli nuklir, ada ahli metalurgi, ada walala. Saya tuh sampai pusingnya gini, loh ini yang ngirim tuh pemerintah Republik Indonesia, kok terus nggak ada pengadilannya, nggak ada, pokoknya dicap bahwa dia adalah komunis. Kalau memang terhormat, ya panggil dong, adili. Kalau ndak percaya,
dengan seizin Pak Jokowi, saya pulangkan. Saya udah bikin ini loh Pak, waktu presiden, apa namanya, abolisi apa-apa itu. Pokoknya silakan pulang. Persoalannya apa? Mereka sudah menikah di sana, sudah mendapatkan kedudukan yang baik, itu membuat mereka menangis. Gimana ibu? Saya ingin pulang. Saya punya keluarga di Indonesia. Sekian puluh tahun saya nggak ketemu. Apa saya nggak nangis? Itu rakyat Indonesia, saudara-saudara. Maunya apa toh? Kan gitu. Loh iya. Saya mikir, lebih ya itu kenapa nggak boleh pulang? Nah itu ceritanya ada di balik cerita, tidak untuk dikonsumsikan hari ini. Gitu loh. Jadi, gila ini aku bilang republik yang dibuat susah-susah. Anak cucu saya bawa ke Taman Makam Pahlawan dari masih kecil. Kenapa? Untuk merangsang pikiran dan hati dia. Kenapa? Karena saya yang pancingkan itu apa? Ada nisan tidak bernama. Jadi mereka tentu akan bertanya apa? Benar. Ketika mau nyekar dia tanya, cari yang tidak bernama. Kenapa? Waktu bilang kok ada yang tidak bernama, kenapa? Kenapa dimasukkan ke Taman Pahlawan? Karena mereka berjuang sukarela untuk membangun negara dan bangsa ini. Yang kalian masih mikir mau kedudukan saja, tunggu saja, situ bermain, saya bermain. Bukan ngancam loh, kalau ngancam ini di hadapan segini banyak orang loh. Saya ndak mau. Kita ada di sini adalah berbakti bagi bangsa dan negara dan bagi akar rumput yang masih begitu banyak dalam keadaan papa dan hina. Ya merdeka, makanya ingat merdeka. Gitu loh. Jadi menurut saya mbok udah toh kerja aja, masing-masing kerja gitu loh. Dulu kan saya suka mikir gini loh Pak Jokowi, apa toh kok saiki iki bingungi koyok piye ngono. Ya dulu maaf ya, beribu maaf, siapa sih yang tahu Pak Jokowi? Iyalah. Ketika pada mulai nanya, ibu mau nyalonin siapa ya, ntar aja gitu. Makanya kan nggak di pesta, nggak di gini, di rumah saya aja saya umumkan gitu loh. Jadi jangan deh apa ya, mau kerja dulu baru gegap gempitanya itu loh. Ini yang saya mikir, kok gegap gempita ya itu terus enak wae, terus nggak pamit-pamit ngono kok terus njupui wong saya. Enak buai. Nggak mau nyebut saya. Nah gitu loh. Nah Bung Karno itu kan juga suruh, karena beliau tuh memang visioner untuk ke depan tuh apa. Nah kan dibikin Lemhanas. Dulu Lemhanas aja, padahal pidato pertamanya tuh geopolitik. Saya ditanya urusan geopolitik, saya bilang iyalah, karena dunia ini berputar, dinamis, bukan statis. Jadi kita mesti berdialektika untuk supaya tahu dengan musim perubahan apa yang akan terjadi di banyak negara. Apa yang mungkin setelah tadi saya bisik-bisik sama Pak Jokowi, Bapak hati-hati yo Pak, kalau urusan rasane kelaparan tuh koyo enggak deh, karena beliau kan resah masalah pangan. Asal kita bener-bener fokus, rakyat kita tuh kalau dikomando bisa kok Pak, jangan mikir beras, semua apa yang ada yang bisa dimakan. Karena bapak saya dari kecil bilang kalau saya makan tidak habis. Kakak saya semua kalau itu bilangnya gini, iku melas loh, kalau yang udah kamu ambil nggak dimakan.
karena banyak rakyat miskin yang masih kelaparan gitu loh. Jadi saya mikir, oh iya ya, makanya kenapa terjadi stunting. Jadi tapi yang saya khawatir, nah ini mungkin juga buat Pak, maaf saya bukannya apa ya sok, ini nanti ada yang bilang oh melangkahi Pak Jokowi, ini urun rembut kok. Seperti ada Pak Mahfud sebagai Menko Polkan. Yang saya khawatir itu apa? Nanti kalau orang lain yang sudah mulai kelaparan, Bapak sendiri bilang sama saya waktu dimana mungkin dapat berita bahwa negara yang mengalami kelaparan udah ada 46 apa begitu yang beliau bilang, wow. Nah sekarang pertanyaan saya balik, ngelihat kita nih kaya raya, istilahnya kalau makan apa itu semangka ada bijinya toh, iya, terus dibuang ngono becu tukul. Kita nih kaya raya loh, tolong diinsafi. Kalau instruksi ibu suruh menanam, mbok dilaksanakan dong. Iya, nah kan tepuk tangannya sedikit karena saya tahu banyak yang belum melaksanakan. Padahal maksud saya, iya, nanti kalau sudah hanya bisa ngamuk ke pemerintah. Loh, kita nih gotong royong, padahal bisa. Dan nanti harga pangan naik, ini nggak ada barangnya, apa seperti nanam cabai aja kok ya ribut toh. Yo nanti saya pasti dibully lagi. Waktu saya ngomong apa minyak goreng, oh dibully toh saya. Ya saya ketawa aja. Lah iyalah ngapa toh ya? Padahal kan maksud saya memberikan alternatif. Lah masak tuh nggak perlu minyak goreng melulu, dibakar bisa, diungkep bisa, di apa itu, di apa namanya, direbus bisa, di apa nih. Lo kok gitu? Ibu Megawati tidak ada empatinya, tidak melihat rakyat apa itu namanya, Q apa ya? Apa itu? Antri, nah tuh. Maklum umur saya kan ini ibu mau ulang tahun loh, hehe. Tapi nggak ada perayaan loh, nggak mau. Hastok tadinya udah nanya, ibu perayaan ibu mau diapain? Nggak. Ya bu kan udah pada kangen. Nggak. Ya bu kan gimana, masih pandemi. Terus gimana dong nanti bu, aku mau makan sama anak cucu yang merasa sahabatku saya undang, yang enggak sahabat enggak. Ya iyalah, jelas kan undangan lisan. Ya kan banyak loh yang enggak seneng sama saya, tapi kalau udah perlu baru pura-pura bersahabat. Itu makanya seperti Lemhanas udah bagus-bagus sama beliau dibuat untuk apa? Mendatangkan semua calon pemimpin bangsa untuk bisa satu persepsi, lalu diajari geopolitik gitu ya dirubah. Ini saya suruh sekarang sopo iku jenenge Bapak Andi Winjayanto, ya awas ya kalau kamu nggak bikin seperti dulu lagi. Geopolitik tuh lu perlu banget loh dengan perubahan cuaca gini gitu loh. Coba bayangan, ayo seperti pembangunan ini di Saudi Arabia, di Emirat Arab ini kan seperti bersaing nih ya, yang satunya MBS satunya MBZ. Keren ya, padahal tuh nama tapi saya ikutin. Itu kan dulu bikin Abu Dhabi, itu percontohan pertama. Terus sekarang meloncat ke Dubai. Sekarang Dubai itu nggak ketok Arab. Sekarang Saudi Arabia. Kenapa? Lah iya dong, mereka dengan logik bilang dong, akan mikir kalau hanya mau cari keuntungan dari minyak. Nah padahal kita saja, ini ada Pak Ate mana dia tadi ya, nah di sana
Pak SDM untuk yang namanya itu fosil, karena suatu saat kalau umpamanya kita gali-gali fosil tuh batu bara, nikel, apa minyak apa gitu, kalau negara lainnya nggak mau beli, lalu buat apa? Makanya harus cenderungnya kan sekarang go green. Go green apa? Memperbaiki lingkungan. Heboh-heboh. Mesti ada lagi O2 yang banyak. Makanya saya suruh nanam pohon. Itu untuk apa toh? Supaya menghasilkan namanya oksigen. Yang namanya CO2-nya diserap oleh pohon-pohon. Gitu. Nah, jadi jangan nanti ibu nih katanya partai politik kok suruh nanam-nanam. Nah, ini saya terangkan semua. Apa guna instruksi saya? Nah, nanti kalau tidak ini masih terus pertambangan fosil itu pertambangan lah, masuk ke go green-nya itu yang ramah lingkungan. Apa itu apa, matahari, angin, air gitu. Nah, ini kan sudah harus dipikirkan yang pinter. Siapa yang di eksekutif? Ayo saya yang pinter. Mau jadi gubernur, mau jadi bupati, mau jadi apa kota, wali kota. Iya, nek wis magrok lali. Padahal untuk menaikkan PAD itu gimana? Ayo, coba angkat tangan tinggi atau berdiri. Yang iya no, eksekutif siapa ya? Coba, ada nggak? Nggak ada ya? Ada nggak? Lah ya suruh berdiri aja kok susah toh yo. Seluruh kepala daerah berdiri. Gitu loh. Lah iya, ya udah gitu loh. Jadi mbok kamu tuh loh yang pinter. Oh rupanya kayak gitu. Ini ada Pak Oli Dondo Kambe, dia kayak abu-abu. Karena dia apa? Dia gubernur ya, bendahara umum ya, DPP ya. Dia bisa milih mau sing ngendi. Oh dulu. Lo bayangkan lo, kamu itu otonomi daerah harusnya adalah menaikkan PAD kamu, itu yang paling real. Ini ada Pak nanti. Tadi aku lihat kok saiki, oh ikut dia, Pak Azwar Anas. Sekarang dia jadi menteri opo ya, kok iso susah menggantikan Pak Cahyo. Iya, waktu dia saya suruh jadi bupati di Banyuwangi, saya tuh bilang gini, Anas, mbok ya kamu ndelok, dari aku kecil sampai aku tuwek, kalau nyebrang dari Banyuwangi ke Bali, dari saya ikut bapak saya naik kapal sampai saya sendiri nyebrang, iku pantai padahal api, tapi kok nggak dibuat opo-opo. Nah sekarang Banyuwangi itu moncer, apa pantainya dibikin api, terus loh ya dong, saya kasih reward kalau memang kerja baik, kalau enggak ya enggak lah. Istrinya begitu jadi pergi menyelesaikan persoalan, wah saya bilang gini, perempuan lagi, nah istri toh, kenapa dia pergi menyelesaikan persoalan ke desa-desa, jadi langsung enggak laporan doang, nginep. Nah saiki wes sampai piro ininya, jalan-jalan iki bupati iko lo ya, maksudnya sudah berapa desa yang dapat diselesaikan ininya, persoalannya itu cepat. Karena apa? Langsung dari lapangan. Mbok ya kalian gitu loh, nginep nang desa-desa iku gitu loh, baru itu begini loh. Lo iya dong, ini enggak magrok be. Aduh sudah ya Pak Jokowi, nuwun sewu, saya panjang banget ya gini nih, karena udah kayak apa sih, 3 tahun bungkem, saiki tak belak gitu loh.
Nah, jadi ya sudahlah, yang namanya sabar aja kerja, begitu pulang kerja, nah, bilang ibu, ketua umum bilang masukin ke sini program nih, ibu bilang kerja, turun ke bawah untuk menang gitu, masukin terus ke sini, wes ora usah mikir, urusan calonnya itu adalah hak ketua umum gitu. Pokoknya nggak mungkin ibu jebloskan kalian ke sumur. Kita kalau bekerja pasti menang. Udah 2 kali udah, masa 3 kali enggak? Ini salah kalian. Jadi nuwun sewu Pak Jokowi, karena saya terlalu lama, karena ini memang saya bilang konsolidasi. Nah juga dengan ini juga dengan resmi tadi saya mengatakan ada kapal yang kami akan luncurkan dengan hasil gotong royong, maka dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, maka kapal yang akan diluncurkan ini dinamakan Laksamana Malahayati untuk ini kapal rumah sakit, jadi ada dokter dan lain sebagainya untuk bisa membantu rakyat masyarakat yang berada di remote area. Demikianlah, terima kasih atas kesabarannya telah mendengarkan pidato saya. Dan sekali lagi, apakah kalian siap untuk memenangkan ketiga kali? Siap? Siap? Merdeka! 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 Salam Pancasila. Terima kasih, demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, 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 Om Rahayu. Sekali lagi, merdeka! 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 Laksamana Malahayati, sosok pahlawan nasional perempuan dari Kesultanan Aceh, tampil sebagai laksamana perempuan yang gagah berani. Taktik, strategi, dan kemampuan perangnya selalu ditakuti dan menggetarkan lawan. Atas jasa Laksamana Malahayati dan sekaligus penegasan Indonesia sebagai negara poros maritim dunia, Ketua Umum PDI Perjuangan Profesor Dr. Hajah Megawati Soekarno Putri memberi nama kapal rumah sakit terapung ini dengan nama Laksamana Malahayati. Kapal rumah sakit ini akan menjadi armada andalan Baguna atau Badan Penanggulangan Bencana PDI Perjuangan. Baguna PDI Perjuangan dengan motonya cepat tanggap, gerak cepat dan tepat sasaran, terus menghadirkan wajah kemanusiaan dan kerakyatan partai dimanapun di seluruh pelosok Nusantara. Merdeka! Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.